Duit unlimited atau boneka singa? Ya, boneka singa. Iya tahu yang sekarang udah tajir melintir gara-gara jadi detektif jenius. Detektif jenius gak tuh? Deh, yuk berangkat kerja. Wow, ini boneka singanya. Ih, lucu banget. Pian, ayo buruan berangkat, udah telat ini. Iya. Pian, ada 5 kasus pembunuhan yang harus lu pecahkan lagi hari ini. Kira-kira seminggu bisa nggak lu temukan pelakunya? 5? Waduh, banyak juga ya, Pak. Pastinya bisa lah, Pak. Orang Pian aja mecahin kasus pembunuhan berantai minggu lalu cuman 2 hari doang. Tapi ini beda, Cel. Lu lihat aja lokasinya tuh jauh-jauh banget. Dan yang ditemukan itu cuman kepala dan kuku-kukunya korban. Badannya kemana? Nah itu, tugas lu buat cari di mana potongan tubuh lainnya dan siapa pelakunya. Semangat ya Pian. Oh ya Chelsea, kamu juga ikut bantuin Pian ya. Jangan cuma numpang nama doang. Dih, saya mah selalu ngebantuin kali, Pak. Ya kan, Pian? Pian jawab. Ah, Sumpah gue gak bisa, pecahin kasus ini. Gimana ya? Keluarin boneka singa? Udah. Tapi buat apa? Potongan-potongan tubuh mereka saat ini sedang Boneka singanya bisa bicara. saya ulangi. Potongan-potongan tubuh mereka saat ini sedang dibekukan di suatu tempat bernama Blue Blue Owl. Owl? Tapi bukannya itu deket banget ya sama rumah gua? Benar sekali. Jarak Blue Owl dengan rumah kamu hanya 1 kilometer. Oke, terus kenapa boneka singa kayak lu bisa bicara? Hello? Yan, lu lagi ngobrol sama siapa sih? Dari tadi aneh banget. Gak ada. Anyway, ayo kita berangkat ke Blue Owl dekat rumah gua. Ih, Blue O, kulkas raksasa yang dingin itu. Ih, males lu aja dah. Ayolah, Cel. Bisa aja di sana itu tempat kita bisa nemuin kayak bukti-bukti kematian 5 orang ini. Ya udah iya, gue yang nyetir dah. Yuk berangkat. Yan, kita udah sampai. Hello, kenapa lu dari tadi pelototin tuh boneka singa sih? Gak apa-apa. Anyway, yuk langsung aja kita masuk. Kata sandi untuk masuk ke Blue Owl adalah 66 123 66. Lu denger gak barusan ini boneka singa ngomong gak sih? Yan bisa nggak usah bercanda nggak sih lu? Lu bikin gue takut anjir. Dia tidak akan bisa mendengarku karena yang memilikiku sajalah yang bisa mendengarku. Oh, I see. Bener berarti kata boneka singa ini lu kagak bisa denger dia karena ya lu bukan pemiliknya gitu loh. Ih, ini si Pian keseringan ngurus kasus pembunuhan jadi gila juga kali ya. Anyway, yuk langsung aja masuk. Kata sandinya 66 123 66. Kok lu bisa tahu kata sandinya sih Yan? Tahu dari mana? Soalnya tuh gue jelasin nanti deh. Yuk masuk dulu. Gila, dingin banget anjir. Yan, gua tunggu di luar aja ya. Ih, jangan Chelsea. Nih lu pakai jaket gue aja deh. Daripada lu pergi, jangan tinggalin gue sendirian. Lah lu kasih jaket lu emang lu kagak kedinginan apa? Kagak, gue mah udah biasa dingin-dingin begini, nggak lemah kayak lu. Siap, si paling tahan dingin. Anyway, apa sih yang lu cari di sini Yan? Apalagi kelima tubuh korban yang tadi pagi Pak Ernest kasih gue itu loh kasusnya. Oh, tubuh. Apa? Kenapa lu datang sendiri sial? Yang kayak gini kan harus dikawal polisi. Ya? Masalahnya gue sendiri juga nggak yakin gitu ada nggak tubuh-tubuh para korban itu di sini. Ya, Yan, coba lu lihat itu kenapa ada yang tiduran di lantai ya? Tiduran? Maksud lu? Tuh, tubuh manusia tak berkepala dan pas banget jumlahnya ada 5. Ini artinya apa yang diomongin sama boneka singa ini benar dong. Punya besti kanibal atau karnivor? Ya kanibal lah. Karnivor serem banget udah kayak binatang aja. Lah, kanibal lebih serem, Cok. Kan kanibal pemakan manusia ya. Iya juga ya. Rachel, gue takut deh punya besti kanibal. Gimana kalau dia mendadak lapar dan makan gua gitu loh. Iya, lagian lu aneh. Kenapa milih kanibal coba? Guys, lagi pada ngomongin apaan sih? Kok kelihatannya kayak tegang begitu? Oh, ini si Pian, dia milih punya besti yang Gak apa-apa kok, gue kayak biasa, mendadak cepirit aja gitu loh. Makanya muka gue agak tegang-tegang gimana gitu. Waduh, lu cepirit lagi Yan. Ih, jorok banget. Sumpah kayaknya lu bisa dijulukin Ratu Cepirit deh. Saking seringnya cepirit. Aduh, cepirit Sama kalian pada lihat berita gak sih? Banyak murid hilang dari sekolah kita dan pas ditemukan kondisinya sangat mengenaskan kayak sisa tulang doang. Serem. Yang bener lu, hoax kagak itu. Bener Yan, karena adek gue salah satu yang jadi korbannya. Ziko, lu gak bilang-bilang ke kita sih soal adek lu kan. Kalau kita tahu kita bisa lebih nemenin lu ya. Entahlah, gue kayaknya masih denial kalau dia udah gak ada di dunia ini. Gimana kalau kita makan dulu guys? Karena kata emak gue, kesedihan bisa dilawan dengan makan siang. Jujur lu
cupu banget sih Cel buat masalah menghibur orang. Tapi yaudah yuk kita makan aja. By the way, bawa bekal apa nih ke sekolah? Gua bawa daging kambing dan Naura, gua nggak tahu dia bawa bekal apaan, tapi kayaknya itu daging kanguru deh. Ini daging kanguru. Kan gua sekeluarga habis liburan dari Australia dan di sana daging kanguru tuh wajar banget dimakan. Wow, agak ekstrim ya lu Naura. Kanguru dimakan. Kalau lu Chelsea, lu bawa apaan? Biasa, tidak lain dan tidak bukan adalah daging palsu yang dibikin dari tepung. Lu tahu sendiri, gua kan vegetarian dari lahir. Iya deh, iya, gue lupa lu vegetarian. Yaudah yuk, makan yuk. Bestie gue kan cuma ada 3. Dan si Chelsea vegetarian dari lahir. Jadi dia udah tidak termasuk gitu kan. Nah, si Z adanya jadi korban. Berarti kan gak mungkin juga dia. Berarti Naura. Tapi masa iya sih Naura? Aneh kalau Naura. Pian, dari tadi komat kami sendiri kamu ya. Cepet jawab pertanyaan ibu sekarang. Iya Bu, mohon maaf boleh diulang gak ya Bu pertanyaannya? Ibu tanya, apa itu kanibalisme, Pian? Baik Bu, kanibalisme adalah tindakan mengkonsumsi organ atau daging manusia dari sesama jenis. Kanibalisme ini juga udah ditemukan dari zaman prasejarah, di belahan dunia lainnya juga ada gitu ya. Dan katanya Cukup, ibu hanya mau ngasih peringatan ke kalian semua. Saat ini di kota kita tuh lagi banyak banget korban kanibalisme ini. Dan jika kalian menonton berita, kalian akan sadar bahwa pelaku kanibalisme ini tidak lain dan tidak bukan adalah manusia seperti kita. Jadi berhati-hatilah dengan orang yang tak dikenal maupun teman sendiri. Paham kalian? paham Bu. Sumpah Cel, tiap kali lu minum itu ya gue kayak ngiler gitu, lu pengen nyobain juga. Tapi gue gak bakal minta kok, gue cuma pengen tahu aja itu lu beli di mana biar nanti gue bisa beli sendiri. Ya udah, kalau gitu nih cobain dulu baru gue kasih tahu di mana lu bisa dapetin jus ini. Seriusan lu boleh? Iya. Wih, makasih loh. Rasanya sih manis ya, tapi kok agak amis. Well, pasti amis sih karena ini kan campuran dari darah dan daging manusia, Ian. Apa? Lu mau kemana? Gue mau kembali ke masa lalu, Ian. Apa? Kembali ke masa lalu? Pakai apa? Mesin waktu Doraemon? Lebih tepatnya mesin waktu bikinan gue sendiri. Tapi ya gitu, cuman gue doang yang bisa pakai mesin ini. Sabar, sebelum lu pergi, gue pengen tahu alasan lu bikin mesin waktu itu dan lu datang ke sini tuh buat apa? Tentu saja karena gue pengen mengobati penyakit langka gue dan ternyata penyakit gue emang gak bisa disembuhkan. Sabar Den, lu udah coba main ke masa depan belum? Karena gue yakin banget di masa depan semua penyakit tuh bisa disembuhkan. Udah Yan, gue udah pergi ke tahun 5025 dan sama aja. Penyakit gue gak bisa disembuhkan dan sebaiknya gue pergi sekarang juga. Den, tunggu dulu, kenapa lu buru-buru sih? Gue penasaran. Gue ke depannya tuh bakal jadi apa sih gue? Halo, Denis, kok lu malah diem aja sih? Kenapa? Gue gak tahu, karena dunia akan kiamat hari ini kalau gue gak balik ke tahun 1997. Apa? Jangan bilang bumi bakal kejatuhan meteor lagi. Enggak, dunia kiamat sebagai hukuman buat gue karena telah melanggar hukum dunia dengan menciptakan mesin waktu. So, gue harus kembali sekarang juga. Tapi Den, Gue gak bakal lupain lu berdua, dan tenang aja, akan gue pastiin sejarah gak akan berubah. Paling hanya berubah sedikit saja. lu kenapa dari tadi diem aja sih? Kalau gitu, sayonara. Wah iya, gak ada bedanya sama sekali dong habis si Dennis balik ke masa lalu. Ada ya, lu lihat. Kenapa di sekolah ini gak ada yang pakai jaket kulit sama ikat kepala kayak gue begini? Ya mungkin aja mereka mendadak sadar gitu ya, agak gak wajar pakai jaket kulit di sekolah. Gak mungkin. Citra preman jenius di sekolah ini yang udah gue bangun susah-susah. Dia ngotak besi gue gimana? Halo Pak. Halo Pian, nanti sore kita jalan ke mall, habis itu makan malam keluarga ya. Hah? Loh, kok Emangnya kamu gak mau? Atau kamu sibuk lagi? Enggak, maksud aku kok mendadak banget ya Pak. Soalnya kan biasanya Papa lebih mentingin teman-teman gangster Papa daripada makan keluarga. Teman-teman gangster, kamu ini ngomong apaan sih Yan? Papa jaksa terkenal begini gak mungkin lah bertemannya sama para gangster. Sabar, ini beneran nomor bapak gua kan? Nanti kamu dijemput supir ya. Yan, lihat. Nih di buku alumni tahun 1997 ada foto makam Dennis dan foto mesin waktunya. Wah iya dong. Tapi kok di mesin waktunya ada inisial DPR? Iya, pastinya singkatan dari Dennis Pian Ray dong. Apalagi coba? Pede banget lu.